Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Di dalam gereja Katolik, ada beberapa komunitas yang memperhatikan orang-orang miskin, yatim piatu, dan bahkan juga para janda. Misalnya saya ambil contoh, komunitas para suster Alma. Mereka memiliki panti asuhan dan di dalamnya mereka mengasuh anak-anak yang yatim piatu atau ditinggal oleh orang tua mereka, atau mungkin juga karena berbagai alasan yang lain, karena jatuh miskin misalnya. Pernah kita dengarkan Bunda Teresa dari Kalkuta memperhatikan orang-orang sakit, orang-orang miskin dan merawat mereka. Dan banyak lagi komunitas yang lain yang memperhatikan orang miskin. Di beberapa keuskupan dan juga paroki, ada juga yang memperhatikan para janda. Maka di beberapa keuskupan dan paroki, ada perkumpulan para janda. Para janda ini didampingi oleh gereja. Para janda ini, di antara mereka ada yang menjanda karena berbagai alasan. Ada karena meninggal oleh suami, atau juga ditinggal pergi begitu saja oleh suami, atau karena perselingkuhan, atau mungkin juga karena perceraian. Di antara mereka tentu saja banyak yang terluka dan terpuruk depresi, begitu berat hidup mereka. Tetapi kita bersyukur karena banyak juga di antara mereka yang mampu bangkit dari keterpurukan, bahkan mereka menjadi orang tua, menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak mereka, dan mereka mendampingi anak-anak mereka. Luar biasa. Kita mendoakan juga mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari Minggu ke-32 ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Di sana dikisahkan bagaimana janda miskin yang memberikan persembahannya dari kekurangannya, tetapi ada ketulusan hati di dalamnya. Dia memberi dengan tulus, bukan supaya dilihat oleh orang, bukan supaya dipuji, tetapi memberi dengan tulus, mempersembahkan kepada Tuhan. Sikap ketulusan untuk memberi semacam ini yang dipuji oleh Yesus, tetapi sekaligus juga Yesus menegur orang-orang sekitar mereka. Orang kaya yang hadir di situ memberi persembahan dalam jumlah yang besar, tetapi ada yang tidak beres di sana, yakni kok orang kaya membiarkan janda miskin ini semakin miskin atau tidak mendapat nafkah yang seharusnya. Mestinya orang kaya ini memperhatikan janda miskin ini. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Injil ini juga Yesus menegur ahli-ahli Taurat. Mengapa? Karena ahli-ahli Taurat ini kebalikan dari janda miskin yang tadi. Janda miskin itu dengan tulus memberikan persembahan, bukan supaya dipuji oleh orang, itu ya. Tapi ahli Taurat ini ada beberapa kelakuan mereka yang dikoreksi oleh Yesus. Apa itu? Satu, mereka suka memakai jubah yang panjang. Dan kalau mereka pergi ke pasar, suka supaya mereka itu dihormati oleh orang. Dan juga mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat. Dan bukan hanya itu, mereka mencaplok rumah-rumah janda. Apa yang menjadi hak janda? Ini sikap yang tidak terpuji sama sekali. Dan berikutnya, mereka juga menunjukkan sikap munafik dalam doa. Mereka mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang, supaya terlihat saleh, supaya terlihat doa-doa mereka itu hebat. Tapi Tuhan tidak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah bagaimana sikap hati, memiliki ketulusan hati, dan tampak dalam tindakan menghargai orang, berbuat baik kepada orang, memperhatikan orang-orang miskin, para janda miskin, dan justru tidak mencaplok hak mereka. Mestinya janda ini diangkat harkat mereka, dibantu, didampingi mereka, supaya mereka keluar dari keterpurukan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih,
sikap ahli Taurat itu juga pada saat ini masih kita temukan. Ada banyak orang beragama, oknum-oknum tertentu, yang suka memakai jubah agamanya, tetapi sekaligus juga memaki orang, sekaligus juga merendahkan orang. Bahkan pernah kita mendengarkan misalnya dalam berita bahwa memakai jubah agama tetapi sekaligus mendatangi toko orang, ya, tempat dagangan orang, dan meminta sejumlah uang dengan alasan THR. Jadi dia membungkus dirinya dengan jubah agama, tetapi kelakuan yang tidak terpuji, bahkan bisa dikategorikan sebagai perampokan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya pernah mendengarkan sebuah kutipan, bunyinya kurang lebih begini. Orang yang berbeda agama dengan kita, barangkali tidak membaca kitab suci kita, tetapi mereka tahu isi kitab suci kita dari kelakuan kita, dari tindakan kita, dari tutur kata kita, dari sikap kita sehari-hari. Barangkali mereka akan berkata, oh, mereka menghargai orang lain, oh, mereka membantu orang miskin, oh, mereka mencintai orang lain, oh, mereka menghargai perbedaan, oh, mereka mampu memaafkan orang lain, oh, mereka mampu bertetangga. Karena itulah yang ada dalam ajaran agamanya. Itulah yang ada di dalam kitab sucinya. Tetapi saudara-saudariku terkasih, sebaliknya, mungkin juga orang berkata, oh, dia suka membenci orang. Oh, dia suka menggusur rumah ibadat orang lain. Oh, dia terbiasa memaki. Oh, dia memiliki kelakuan yang tidak terpuji. Barangkali karena itulah yang sering diajarkan di dalam agamanya, atau itulah yang tertulis di dalam kitab sucinya. Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, agama kita, ajaran agama kita terwujud seharusnya di dalam kelakuan kita, di dalam tindakan kita, di dalam cara berperilaku kita setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih, umumnya apa yang biasa kita lakukan, apa yang terbiasa ada dalam hidup kita, itu juga yang kita lakukan kepada orang lain. Itu yang spontan muncul. Maka kalau yang terbiasa itu adalah hal-hal yang baik, maka yang muncul spontan, yang biasa kita lakukan adalah hal yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau yang terbiasa kita lakukan adalah hal-hal yang tidak baik, maka itu juga yang spontan, yang dekat sekali dengan kita untuk kita lakukan kepada orang lain. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda atau kalau kita menjadi orang yang baik, orang yang memperhatikan orang-orang yang kecil, orang-orang miskin, biasakanlah untuk melakukan hal-hal yang baik. Biasakanlah untuk peka kepada orang-orang miskin, memperhatikan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, ingat, waspadalah bahwa ahli Taurat itu masih ada di antara kita pada zaman kita ini. Waspadalah, waspadalah. Tuhan memberkati. Amin.